Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, peneliti, dosen, dan semua yang menonton channel ini dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya mau membacakan berita yang sangat inspiratif. Saya kira ini buat teman-teman mahasiswa sangat cocok sekali ya. Berita tentang seorang anak yang berhasil menyelesaikan sekolahnya dalam segala situasi keterbatasan dan saat ini sekarang menjadi kepala sekolah. Saya bacakan beritanya. Judul beritanya adalah Kisah Munahar, 8 tahun jadi marbot masjid, kini jadi kepala sekolah. Berita ini ada di kompas.com tanggal 1 November 2022. Saya bacakan kisahnya ya. Pernah menjadi marbot masjid selama 8 tahun, kemiskinan sekaligus keterbatasan ekonomi tidak menghalangi langkah Munahar dalam menuntut ilmu. Munahar kini menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah swasta terbaik di Surabaya berkat kegigihannya mengenyam pendidikan tinggi. Ia berhasil menyelesaikan studi pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi, bapak sama ibu saya itu adalah buruh tani. Sawah juga tidak punya, tapi ia bersikeras agar semua anak-anaknya bisa bersekolah hingga sarjana. Meski banyak yang mengejek waktu itu, bapak ibu terus mensupport, ucap Munahar, dilansir dari laman UM Surabaya. Nah teman-teman semua, jadi persoalan ekonomi ini persoalan yang paling sering kali menjadi kendala ya bagi teman-teman mahasiswa. Tapi saat ini alhamdulillah pemerintah juga sudah memiliki satu skema beasiswa ya, beasiswa bidik misi ya, di mana calon-calon mahasiswa dari keluarga prasejahtera atau keluarga tidak mampu itu mendapatkan kesempatan untuk bisa berkuliah dan mendapatkan tuition fee sekaligus juga living cost. Tentu memang jumlahnya tidak bisa memenuhi seluruh siswa tidak mampu di Indonesia, tapi dari pemerintah daerah juga saya pikir banyak juga beasiswa, skema-skema beasiswa yang serupa dengan itu, yang memberikan kesempatan kepada orang tidak mampu atau siswa dari keluarga tidak mampu untuk bisa melanjutkan kuliah. Nah, ini kita dengar kisahnya dari Munahar. Munahar tidak dijelaskan di sini apakah dia mendapatkan beasiswa bidik misi. Tapi kalau dilihat dari sini memang dia berusaha untuk mandiri, untuk kuliah. Kita lanjutkan beritanya ya. Terlahir dari 5 bersaudara dengan keterbatasan ekonomi, mengajarkan ia harus bertahan memperjuangkan mimpi-mimpinya agar tetap terajut. Tinggal di masjid saat jadi mahasiswa. Munahar bercerita setelah lulus Madrasah Aliyah di Bojonegoro, ia nekat berangkat ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah di UM Surabaya dengan jurusan Ahwal Al-Sakhsiyah. Selama menjadi mahasiswa, ya, ia tinggal di Masjid Al-Huda, Sido Sermo. Kurang lebih 8 tahun saya jadi marbot, tapi juga menjadi imam sekaligus muazin serta mengajar TPQ. TPQ ini adalah Taman Pendidikan Quran ya, Kenang Munahar. Sementara untuk mendapatkan pengetahuan tambahan, ia harus pergi ke perpustakaan kota setiap harinya dengan menaiki sepeda ontel. Hal tersebut ia lakukan selama 4 tahun. Setelah lulus dari UM Surabaya, ia tidak langsung menjadi guru, namun ia menjadi guru ekstrakurikuler, petugas perpustakaan, hingga pemimpin redaksi. Mulai tahun 2004 hingga 2011, Munahar menjadi guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah 6, Gadung, dan diangkat menjadi kepala sekolah pada tahun 2018 hingga sekarang.
Berkat kepemimpinannya dan ide-idenya yang cemerlang, SD Muhammadiyah 6 Gadung yang ia pimpin menjadi sekolah rujukan dan ia kerap kali mendapatkan penghargaan. Salah satunya kepala sekolah yang memrakarsai sekolah Quranik dan International Insight. Tak hanya itu, Munahar juga dikenal sebagai penggagas sekolah Qori Muhammadiyah Kota Surabaya, penggagas Student Care, penggagas Lazismu Kids, konseptor sekaligus penulis buku Pemimpin Sandal Miring. Munahar menjelaskan bahwa Quranik and International Insight yang diusung sekolahnya merupakan roh bagi seluruh keluarga besar SD Muhammadiyah 6 Gadung untuk mewujudkan generasi Quran yang berpikir, berucap, berperilaku, berprestasi, dan berakidah sebagaimana nilai Al-Quran serta memiliki wawasan yang luas. Hal tersebut untuk mewujudkan generasi terbaik, berkelas dan mendunia, kata dia. Dalam menjalankan hidup, Munahar memiliki prinsip bahwa amanah apapun yang diberikan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Sebab segala kesulitan akan menemukan jalan, karena Allah sebaik-baiknya penolong, pesannya. Nah itu teman-teman semua, khususnya teman-teman mahasiswa ya, cerita tentang Munahar, bagaimana dia bisa tetap mencapai impian-impiannya ya, untuk berkuliah meskipun situasi kondisi keluarganya tidak mendukung dalam artian sisi ekonomi, tetapi keluarganya sangat support. Seperti diucapkan, seperti dikatakan oleh Munahar, ayahnya meskipun memiliki kesulitan ekonomi tetap mendorong, mensupport anak-anaknya untuk bisa kuliah. Dan Munahar sendiri ya dengan semangat kemandiriannya, jiwa yang kuat ya untuk meraih cita-citanya, dia bela-belain menjadi merbot masjid ya, bahkan selama 8 tahun ya jadi merbot masjid. Dan sambil menjadi merbot masjid, sambil dia mengajar Quran, sambil menjadi imam, sambil menjadi muazin, lengkap lah, paket komplit. Dia menyelenggarakan kegiatan di masjid, sambil dia juga belajar di perpustakaan kota, ya, menambah pengetahuan-pengetahuan lainnya, dan akhirnya dia bisa menjadi sarjana dan bahkan menyelesaikan pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Surabaya dan saat ini menjadi kepala sekolah. Nah ini adalah buah dari ketekunan, kegigihan ya, dan kesabaran untuk berjuang. Dan jadi buat teman-teman semua yang saat ini sedang mengalami situasi yang sulit ya, terus semangat berusaha mencari jalan keluar dengan kegigihan. Jangan sampai impian-impian yang sudah teman-teman semua miliki itu menjadi buyar hanya karena kesulitan-kesulitan ekonomi. Dan sebagaimana dikatakan oleh Munahar tadi ya, bahwa prinsipnya adalah segala kesulitan akan menemukan jalan keluar kalau kita sungguh-sungguh, karena Allah sebaik-baiknya penolong. Nah jadi teman-teman semua tetap optimis, mudah-mudahan semua bisa menyelesaikan studinya dengan baik, dengan kegigihan dan perjuangan seperti yang dicontohkan oleh Munahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.